Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aditya Andra Widyatama. Saya akan mengenalkan beberapa nama komponen pada mesin. Oke, yang pertama kali saya bongkar kemarin adalah dimulai dari radiator. Radiator ini berfungsi sebagai sistem pendingin pada mesin dengan cara air radiator menyerap panas lalu dialirkan ke sirip-sirip radiator dan akan mengalami proses pendinginan. Setelah itu selain radiator ada juga yang namanya berat kipas pendingin atau kulfan yang berfungsi membantu proses pendinginan. Di atasnya kipas pendingin ada juga namanya V-belt yang berfungsi untuk memutarkan kipas pendingin ini. Oke. Setelah saya melepaskan radiator, saya juga melepas ini knalpot yang berfungsi untuk mengkonversi karbon dan juga mengeluarkan gas sisa pembakaran. Setelah itu ada juga yang saya lepas adalah ini oil pan yang berfungsi untuk menampung oli agar tidak keluar, dan di sini juga ada sealnya untuk menjaga oli bagian ini tidak keluar juga agar lebih rapat dalam pemasangannya nanti seal. Setelah itu ada juga filter oli, ini udah gepeng karena rusak, salah pembukaannya, berfungsi untuk memfilter oli. Setelah itu ada alternator yang berfungsi untuk sebagai suplai listrik atau juga mengubah energi mekanik merubah menjadi energi listrik. Setelah alternator ada juga karburator, berfungsi juga untuk mencampurkan bahan bakar dan udara. Setelah itu ada juga yang namanya fuel pump, berfungsi untuk memompa bensin atau bahan bakar. Ada juga yang namanya full oil pump yang berfungsi untuk memompa oli. Oke, setelah itu ini ada berat exhaust manifold yang berfungsi sebagai penyaluran gas sisa pembakaran. Di sini juga ada gasket, dua buah gasket. Fungsinya hampir mirip dengan seat sebagai merapatkan mesin dengan
tempatnya agar tidak terjadi kebocoran. Oke, kita lanjutkan lagi ke ini yang bagian luar lagi. Ini adalah koil berfungsi untuk menaikkan tegangan arus atau arus listrik. Di sini ada juga distributor, tapi sudah dibongkar, dirusak juga sih sama Pak Cecep sendiri. Yang berfungsi sebagai tempat itu untuk membagikan arus listrik. Ini yang membagikan arus listrik di sini. Ini tutup distributor yang berfungsi untuk sebagai terminal busi ya. Dan ini juga bagian belakangnya untuk menerima arus tegangan listrik dari koil tadi yang ini. Dan di dalam distributor juga ada platina yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik primer yang menuju ke massa. Ada juga rotor, kalau nggak salah ini ya, ini berfungsi untuk membagikan tegangan listrik tinggi ke terminal-terminal tadi yang akan menuju ke busi. Setelah itu ada juga kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk menyimpan arus. Oke, kita lanjut langsung ke bagian silindernya, seperti kepala silinder dan blok silinder. Pertama yang dibuka itu ini dulu, tutup kepala silinder berfungsi sebagai penutup kepala silinder agar oli dan olinya tidak keluar, dan sebagai penutup komponen-komponennya agar tidak terkena debu. Oke, setelah ini saya melepas juga, mana ya, di dalam situ ada yang namanya rocker arm atau cakar harimau. Rocker arm yang berfungsi untuk memberikan tekanan pada katup, atau lebih tepatnya itu mengatur celah katup. Setelah itu ada juga pendorongnya rocker arm, push rod. Fungsinya ya untuk mendorong rocker arm tadi. Oke. Di situ juga ada, di dalam kepala silinder tadi ada juga busi yang berfungsi untuk memercikan bunga api. Oke, semuanya sudah. Lanjut lagi di dalam kepala silinder lagi. Ini katupnya sebagai penutup saluran intake dan exhaust. Ada juga, langsung saja kepala silinder yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan komponen-komponen seperti busi, ini katup, dan rocker arm, push rod. Oke, udah semua. Setelah itu
kita yang itu bagian samping kita buka itu penutup ini kain chain assembly atau cover chain assembly. Sebenarnya ini hubungannya dengan gasket tadi ya teman-teman, sudah aku sebutkan tadi fungsi gasket. Kalau fungsi dari ini cover chain assembly itu menutup kain chain assembly agar tidak terkena debu. Fungsinya mirip dengan penutup kepala silinder tadi. Setelah itu kita akan melihat chain assembly-nya sendiri. Ini akan dipasang di sini yang berfungsi untuk menghubungkan poros engkol dengan noken as. Ini noken as. Nah, noken as ini sendiri berfungsi untuk menggerakkan katup terbuka atau tertutup, atau lebih tepatnya berfungsi untuk mendorong push rod itu. In filter ini, valve filter dulu. Ini sebagai wadahnya push rod akan terhubung di sini dan akan menggerakkan push rod tadi yang akan menekan katup. Oke. Dan lalu yang terakhir adalah piston ini sendiri yang berfungsi untuk mengatur volume silinder piston ini sendiri. Oke. Kayaknya bakal saya pasang kembali komponen-komponen tadi, tapi nanti pemasangannya bakal didokumentasi dengan foto. Jadi terima kasih dan wassalam.